Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam pada Senin malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Saya harap kita dalam keadaan yang baik, dalam kasih, penyertaan, dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita boleh beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini, dan sebelum kita akan beristirahat, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika hari ini Engkau boleh menyertai kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan saat ini Bapa, ketika kami akan beristirahat, kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar firman Tuhan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan boleh berkenan atasnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua. Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua, yang menyatakan, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Di awal pekan ini puji syukur Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tentu sesuatu yang besar banyak dikejar oleh setiap orang. Contohnya, besar usahanya, besar karir politiknya, besar ekonomi atau pendapatannya, besar gelar, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dimaklumi karena hal-hal besar seperti itu berkaitan dengan kekuasaan kita di dunia. Namun, tahukah kita bahwa dalam hidup ini ada hal terutama yang patut dicari dan dikejar? Dasar pemikiran surat Ibrani dalam wahyu Allah dinyatakan dalam Kristus dan melalui anak tunggalnya. Kita ketahui bahwa wahyu Allah itu dinyatakan dalam Kristus melalui anak tunggalnya, yaitu manusia yang memperoleh pengampunan dan keselamatan dari Allah. Tetapi orang-orang Yahudi justru menolak konsep seperti itu. Bagi bangsa Yahudi, Musa menduduki tempat yang sangat tinggi. Musa adalah orang yang diajak bercakap-cakap dengan Allah, berhadapan muka sama seperti seseorang yang bercakap-cakap dengan teman akrabnya. Musa adalah penerima langsung 10 perintah. Untuk alasan itulah penulis Ibrani berniat menyatakan kebenaran
kepada orang-orang Yahudi bahwa status Yesus di hadapan Allah jauh lebih tinggi daripada Musa yang diagungkan oleh mereka. Penulis surat Ibrani kembali mengajak untuk kita fokus pada pribadi Yesus. Setidaknya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang tampak jelas dari figur Yesus. Yaitu pertama, Yesus adalah duta besar tertinggi dari Allah. Dan yang kedua, Yesus pada ayat yang pertama dikatakan adalah imam besar agung yang sempurna. Status imam merupakan perantara antara manusia dan Allah. Ia harus mengenal baik manusia maupun Allah. Ia harus dapat berbicara kepada manusia dan kepada Allah. Singkatnya, Musa hanyalah abdi Allah. Sedangkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Di sini letak kerahasiaan dan keunggulan Yesus atas Musa yang tidak diketahui oleh bangsa Yahudi. Seperti dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini menandakan bahwa keberadaan Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia. Tidak ada yang dapat datang kepada Allah tanpa dia percaya dan mengaku tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa hal terbesar yang patut kita cari yang ada dalam dunia ini itu tidak terletak pada manusia dengan segala kekuasaan, harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Kemegahan dan keagungan manusia itu terletak pada penundukan dirinya di hadapan Allah. Ketertundukan ini mencangkup segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk hidupnya sendiri, diserahkan untuk pekerjaan yang membuat nama Allah itu dimuliakan di muka bumi ini. Karena itu mari, jadikanlah Allah sebagai sandaran hidup kita. Jadikan Allah sebagai tujuan karya kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tutup sapaan malam kita pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada memberkati dan menyertai kami dalam setiap kehidupan kami di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, ketika malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kami diajak untuk terus melakukan karya kami dengan tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehadiran kami di dunia ini bukan untuk meninggikan diri kami, bukan untuk menyombongkan segala berkat, harta, kekayaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi keberadaan kami di dunia ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu kami lakukan dengan percaya hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lainnya. Bapa di dalam surga, ingatkan kami dan mampukan kami selalu Bapa, agar dalam setiap laku dan tindakan kami terus mengingat nama Tuhan. Kami terus mengingat bahwa apapun yang kami lakukan, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini untuk kesekian kalinya kami harus ada dalam persekutuan secara virtual. Tapi
tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang saat ini dalam pergumulan. Tuhan juga yang bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Tuhan yang mau bersama-sama dengan mereka yang boleh memberi diri untuk berjibaku menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, dan mampukan kami Bapa untuk kami dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan para pemimpin kami, mampukan mereka untuk mereka juga boleh bijak dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Dan saat ini Bapa, kami akan beristirahat, sertai dan lindungi kami dalam istirahat malam kami ini. Sehingga esok hari ketika Tuhan boleh kembali memberikan kami kepercayaan untuk melakukan setiap aktivitas kami dapat melakukan itu dengan baik. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita.